berdoa. Belum disuruh duduk, masih posisi berdiri. Saya suruh duduk. Bapak pendetanya aja berdiri loh sama Bu Hana berdua. Yuk kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kembali Tuhan memberikan kami hari yang baru, waktu yang baru ya Tuhan, bahkan kesempatan yang baru untuk kami boleh beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk udara yang baik, untuk kesehatan, bahkan untuk berkat-berkat yang boleh kami nikmati ya Tuhan sampai dengan saat ini. Ini saatnya ya Tuhan kami memberikan waktu kami yang terbaik, bukan waktu yang tersisa, untuk kami memuji menyembah Tuhan. Kami mohon ampun untuk setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Kami minta ya Tuhan Engkau layakkan setiap kami ya Tuhan untuk ada dalam rumah-Mu, ada dalam bait-Mu. Berkati ya Tuhan Yesus para tim pemuji penyembah yang akan menuntun kami masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Buat kami berjumpa dengan Engkau dalam pujian penyembahan, bahkan dalam saat firman diberitakan. Kami tahu Tuhan, Tuhan berbicara buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami kuduskan Tuhan Yesus tempat ini, ruangan ini, hati dan pikiran kami ya Tuhan. Bahkan kami kuduskan ya Tuhan Yesus hidup kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Silahkan duduk kembali Oma Opa dan kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Sungguh sukacita bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kebangkitan Tuhan, karena kenaikan Tuhan ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kita semua, amin. Oleh sebab itu yang masih sehat, yang masih kuat, mari terus kita bersukacita di dalam Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Boleh beri salam dulu kiri kanan, katakan mari sama-sama kita beribadah, bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Kalau sudah boleh bangkit berdiri bersama-sama, mari kita rayakan kebangkitannya. Haleluya.
sama-sama percaya karena hidup Tuhan Yesus di dalam kita membuat hidup kita jadi berarti. Amin. Oleh sebab itu, biar setiap kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan membuat kita berharga. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang berlimpah-limpah Tuhan Yesus atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah Tuhan. Darah-Mu yang mahal membebaskan setiap kami Tuhan Yesus dari segala belenggu-belenggu dosa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Mari Oma Opa kita sembah Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau baik, selamanya Kau baik, selamanya Kau setia. Haleluya.
ungkapan dari hati kami dan komitmen buat kami semua di tempat ini ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami mau katakan sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Iman kami tidak akan tergoyahkan, harapan kami kepada Tuhan tidak akan pudar. Sebab kami tahu bahwa Tuhanlah yang mempunyai langit dan bumi serta segala yang ada di dalamnya. Kami tahu Tuhanlah sumber segala sesuatu di hidup kami. Engkau sangat mengasihi kami, Engkau sangat mempedulikan dan memperhatikan kami, dan itu terbukti hari ini. Kami masih dalam keadaan sehat, kami kuat, kami masih bernafas, kami masih hidup, itu karena anugerah dari Tuhan. Itulah sebabnya kami mau persembahkan hidup kami untuk Engkau. Kami mau melayani Engkau lebih lagi, kami mau melalui hidup kami orang lain diberkati. Terima kasih Tuhan, ini waktunya kami buka hati dan pikiran untuk Engkau berbicara secara pribadi bagi kami semua. Sebab itu urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Opa, oma, om, tante, bapak, ibu yang terkasih. Shalom. Masih lemas semua Bu Hana. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik buat opa, oma, om, tante, bapak, ibu yang ada di tempat ini hari ini. Saya diberikan tema hari ini, langkah praktis mencari jiwa. Ada orang yang berpikir, saya sudah tua, itu tugas mereka yang masih muda. Saya sudah gak berdaya, itu tugas mereka yang masih kuat. Tugas untuk mencari mereka yang terhilang, supaya mereka diselamatkan, itu adalah bagian kita semua. Om, tante, bapak, ibu, opa, oma yang dikasih. Itu tugas kita semua. Katakan, ini tugas saya. Ya. Jadi kita nggak boleh berpikir saya sudah lemah, saya sudah nggak berdaya, saya sudah tua, biar aja yang muda-muda yang bergerak untuk mencari jiwa. Itu pemahaman yang salah. Sebab siapapun kita di hadapan Tuhan punya tanggung jawab yang sama untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Nah, kita harus tahu fakta. Ya, faktanya yang pertama begini. Kita ini sudah diselamatkan oleh anugerah melalui karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Makanya kita yang dulu orang-orang berdosa ini, waktu kenal Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa-dosa kita diampuni dan Tuhan menyediakan kepada kita jaminan kehidupan yang kekal setelah kematian. Makanya Yesus kan berjanji, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itu faktanya. Kita harus sadar bahwa kita semua yang ada di tempat ini, om, tante, opa, oma, kita semua adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Ingatkan kanan kirinya sekarang, ngomong gini, kita sudah diselamatkan. Ya. Masalahnya, kita yang sudah diselamatkan ini, apakah kemudian menjadi orang-orang yang egois? Gak peduli dengan teman kita, gak peduli dengan keluarga, gak peduli dengan sahabat, gak peduli dengan orang-orang di luar sana yang belum kenal Yesus. Masa iya kita mau menikmati karya anugerah keselamatan itu sendiri? Kita egois, yang penting nanti saya masuk surga. Biar aja tetangga saya yang gak kenal Tuhan, biar aja orang-orang yang di luar sana gak kenal Tuhan. Itu namanya kita egois, hanya mementingkan diri sendiri aja. Tuhan mau kalau kita tahu fakta ini, bahwa kita sudah diselamatkan melalui Yesus Kristus, maka kita juga harus peduli. Ya, katakan bersama saya, bersama-sama, peduli. Peduli kepada orang lain yang belum kenal Yesus, supaya mereka juga diselamatkan sama seperti kita telah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus. Kalau kita nggak peduli dengan mereka, berarti kita menjadi orang-orang yang tidak tahu terima kasih kepada Tuhan dan egois. Padahal, ya, opa, oma, om, tante, kita semua ini sudah diselamatkan.
oleh karena Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita di atas Golgota. Supaya olehnya kita yang percaya itu diselamatkan dan akhirnya nanti masuk surga. Itu jaminannya. Siapa yang percaya mati masuk surga? Saya. Harus percaya dong. Kalau nggak percaya berarti ada keraguan. Karena itu janji Tuhan. Ya, waktu kita percaya kepada Yesus dan tetap ada di dalam Yesus sampai akhir masa hidup kita, nantinya Tuhan akan bawa kita ke tempat yang Dia siapkan di surga yang mulia, di surga yang baka itu. Itu kan jaminan buat kita. Nah, masalahnya tadi saya katakan, bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita yang belum kenal Tuhan? Upah dosa adalah maut, mati, kematian kekal. Apakah kita membiarkan orang-orang yang kita kenal akhirnya mati kekal di lautan api yang kekal? Kalau kita peduli buat mereka supaya mereka nggak binasa, itulah tugas kita untuk mewartakan kabar baik itu kepada mereka yang belum kenal Yesus. Itu faktanya yang harus kita ketahui, bahwa kita semua sudah diselamatkan, dan kita yang sudah diselamatkan ini juga harus peduli buat orang-orang yang belum menerima keselamatan. Yang kedua, fakta yang harus kita pahami begini, kita ini ada di era penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang pada kali yang kedua. Ya, Gembala Sidang kita Pak Niko selalu sampaikan, kita ada di era penuaian jiwa yang besar, bahkan yang terbesar sebelum Yesus datang pada kali yang kedua. Berarti kita harus melihat dengan mata iman bahwa tuaian itu sudah menguning. Kalau diibaratkan bahwa jiwa-jiwa itu seperti padi, padinya itu sudah menguning. Kalau sudah menguning itu tandanya siap untuk dituai, siap untuk dipanen dalam panen raya. Nah, siapa penuai-penuai itu? Kita semua. Makanya kita harus mempersiapkan diri untuk menyabit atau menuai sebuah panen raya jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Karena inilah waktunya penuaian yang terbesar dan yang terakhir itu terjadi atas Indonesia. Nanti tempat ini gak muat lagi untuk nampung opa-oma, om-tante yang benar-benar cinta Tuhan, ya. Karena ini era waktu penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di akhir zaman ini sebelum Yesus datang pada kali yang kedua. Lalu kalau kita tahu fakta tersebut, pertanyaannya bagi kita sekarang, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita diam saja atau mempersiapkan diri menjadi penuai di akhir zaman ini? Yang ketiga, fakta yang harus kita ketahui, tadi yang pertama faktanya, saudara, kita semua sudah diselamatkan, maka kita harus peduli kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Yang kedua, kita ada di era penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang, maka kita harus mempersiapkan diri menjadi penuai di akhir zaman ini. Fakta yang ketiga, kedatangannya yang kedua sudah semakin dekat. Kita ini sekarang sedang menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Di dalam kitab Injil Yohanes berkata begini, ini kan nanti kita memperingati kenaikan Yesus tanggal 9. Ya, tanggal 9 hari Kamis ini memperingati kenaikan Yesus ke surga. Di dalam Alkitab dijelaskan gini, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat. Kalau tempatnya sudah siap, dia akan apa? Datang kembali. Nah, kedatangan Yesus kembali itu bicara dua hal. Yang pertama, Yesus datang secara pribadi bagi orang-orang tertentu. Lalu kemudian kita mengalami yang namanya kematian. Ya, kita nggak tahu loh kapan kita meninggal. Kemarin berapa hari yang lalu saya diundang untuk mengikuti acara halal bihalal di markas daerah veteran DKI Jakarta. Lalu kemudian menarik ini ustadznya ceramah, karena itu kan veteran berarti opa-oma semua. Itu usianya paling muda 70 tahun ke atas lah ya, 70 tahun ke atas. Itu para pejuang-pejuang kemerdekaan dulu yang masih ada. Ada yang usianya 92 tahun, ada yang usianya 80 tahun.
Ustadznya bilang gini, Bapak Ibu semua ini camat. Saya kaget, camat apa? Calon mati ternyata. Bapak Ibu semua ini camat, calon mati, calon penghuni kuburan katanya. Tapi menarik juga apa yang dikatakan si Ustadz itu. Karena gini, kita juga harus sadar nantinya bukan hanya opa, oma, om, tante yang akan mengalami kematian. Kita semua yang hidup ini, kalau nanti waktunya Tuhan datang, Dia akan datang, ya, memanggil kita supaya kita berpindah dari dunia ini ke tempat yang Dia sediakan itu. Kapan itu terjadi kan nggak tahu. Lalu kedatangan Yesus yang kedua itu bicara, nanti Yesus datang di awan-awan permai untuk menyambut gerejanya, umat-umat pilihannya. Kita semua kalau masih hidup akan diangkat. Tapi lebih dulu mereka yang mati dalam Tuhan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan menyambut Tuhan di awan-awan permai. Kan kita nggak tahu kapan Yesus datang pada kali yang kedua. Bisa besok, bisa 2 hari lagi, bisa tahun depan, bisa masih 10 tahun lagi, kita nggak tahu. Tapi kalau kita menyadari bahwa Yesus akan datang lagi, bicara nanti Tuhan akan jemput kita secara pribadi mengalami kematian, atau nanti Dia datang di awan-awan permai, maka kehidupan yang ada sekarang ini menjadi sebuah kesempatan. Ya, karena nanti kalau sudah meninggal, nggak punya lagi kesempatan untuk memberitakan Injil. Selama Yesus belum datang, kita masih hidup, ini adalah kesempatan bagi kita. Jadi coba perhatikan om, tante, opa, oma yang dikasihi Tuhan, 3 fakta ini. Yang pertama tadi, kita sudah diselamatkan oleh karena anugerah melalui karya Yesus di atas kayu salib, maka kita juga harus peduli mereka yang belum diselamatkan. Fakta yang kedua, kita ada di era penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang. Pada kali yang kedua, maka kita harus mempersiapkan diri menjadi penuai di akhir zaman. Fakta yang ketiga, kedatangan Yesus yang kedua kali semakin dekat. Entah Dia datang untuk menjemput kita pribadi mengalami kematian, atau Dia datang di awan-awan permai untuk menjemput gerejanya, kita semua orang-orang kudus. Kita nggak tahu kapan itu terjadi, tapi selama hidup masih ada, pakailah kehidupan itu menjadi kesempatan, itu kata kuncinya. Jadi om, tante, kita semua ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Kesempatan untuk apa? Untuk memberitakan Injil keselamatan buat orang-orang yang belum kenal Tuhan di luar sana. Mau, opa, oma, om, tante? Oh, cuman Bu Hana aja yang mau. Yang lain bagaimana ini? Ya, kalau nanti Yesus datang, kita nggak punya kesempatan lagi loh. Kalau nanti kita sudah meninggal, kita nggak ada lagi waktu. Ya, selama hidup itu masih ada, inilah waktunya bagi kita, karena Tuhan memberikan kesempatan untuk kita menjangkau jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Nah, makanya waktu kita tahu 3 fakta ini, maka yang mesti kita lakukan sekarang, tahap-tahapannya atau langkah-langkahnya adalah, yang pertama, kita harus punya belas kasihan atas jiwa-jiwa. Itu mesti ada dalam hati kita. Kalau kita lihat dalam perjalanan pelayanan Yesus, Yesus itu selalu dipenuhi dengan belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Mari kita lihat Matius 9 ayat 36. Matius 9 ayat 36, ini adalah contoh belas kasihan Yesus waktu Dia lihat orang banyak seperti domba yang gak punya gembala. Dikatakan begini, Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Belas kasihan kepada jiwa-jiwa ini mesti ada di hati kita, supaya menggerakkan kita untuk mulai peduli kepada mereka yang belum diselamatkan. Makanya doa minta Tuhan, berikan hati seperti hatimu, berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Hati Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Kita minta hatinya Tuhan Yesus, supaya kita juga penuh dengan belas kasihan
kepada jiwa-jiwa yang belum kenal Yesus. Kalau opa oma, om tante kita semua nggak punya belas kasihan atas jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, maka akan membuat kita berdiam diri aja. Tapi waktu kita punya belas kasihan, akan membawa kita tidak tetap tinggal tenang. Kita akan mulai bergerak untuk melakukan dan menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus, menjangkau jiwa bagi Dia. Jadi kita harus minta belas kasihan Tuhan untuk jiwa-jiwa itu. Ya, jangan kita jadi orang egois. Gak apa-apalah, yang penting saya sudah selamat, yang penting saya sudah diberkati. Ingat satu hal begini, opa-oma, bahwa hidup kita bukan untuk diri kita saja. Hidup kita harus jadi berkat buat Tuhan dan juga buat orang lain. Hidup kita harus dinikmati oleh Tuhan dan dinikmati oleh sesama. Kalau kita nggak punya belas kasihan, kita akan pakai hidup kita akan pakai kekuatan yang Tuhan berikan untuk diri kita sendiri. Orang mau menuju kepada kebinasaan, nggak peduli kita. Ya, tetangga dekat kita yang nggak kenal Tuhan, mereka sudah camat tadi, calon mati, tapi kita hanya berdiam diri aja, ya, nggak peduli dengan mereka. Karena apa? Kita nggak punya belas kasihan. Tapi kalau kita punya belas kasihan kepada jiwa-jiwa, itu akan membawa kita ke langkah berikutnya, yaitu berdoa. Jadi setelah kita punya belas kasihan yang pertama, maka yang kedua akan membuat kita berdoa untuk jiwa-jiwa itu. Saudara mulai buat daftar, tulis siapa orang dekat yang kita kenal. Tulis namanya, yang belum kenal Yesus ya. Tulis namanya, si A, si B, si C, siapapun namanya, ya. Simon. Kalau Simon biasanya sudah kenal Yesus. Atau namanya Amir barangkali, Budi, Andi, atau siapapun yang belum kenal Yesus, dicatat semuanya. Lalu setelah itu apa? Doakan. Hati yang penuh dengan belas kasihan membawa kita untuk berdoa buat jiwa-jiwa. Jangan doanya begini, Tuhan aku minta umur panjang. Iya, itu nggak apa-apa loh, nggak salah. Tuhan aku minta diberkati berlimpah-limpah. Tuhan aku minta anak cucuku diberkati. Tuhan aku minta punya rumah baru, punya mobil baru, punya berkat yang lebih daripada yang lain dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa minta, karena Tuhan ngomong minta akan diberikan kepadamu. Tapi jangan habiskan waktu doa kita hanya untuk permohonan pribadi kita. Karena nasihat firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama dikatakan gini. 1 Timotius 2 ayat 1, ya. 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 dikatakan, pertama-tama, apakah bisa tampil ayatnya? Ya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan. Permohonan ini doa. Doa syafaat dan ucapan syukur untuk diri sendiri atau bukan? Untuk semua orang. Coba jawab jujur. Dalam doa kita, seringkali kita habiskan waktu doa itu untuk kepentingan kita atau untuk kepentingan orang lain. Ya, kadang-kadang untuk kita sendiri. Tuhan berkati saya, Tuhan lindungi saya. Ya nggak apa-apa doa itu. Tapi jangan lupa doakan orang lain. Terutama mereka yang belum kenal Yesus. Bawa mereka dalam doa saudara. Bawa mereka dalam doa kita. Makanya mulai hari ini, kalau kita diingatkan Tuhan, kita punya kenalan yang baik, kita punya sahabat dekat, kita punya keluarga yang belum kenal Yesus, dicatat ya. Nanti buat catatan, tulis nama-nama itu. Setelah itu, waktu opa-oma, om tante berdoa, sebut nama itu. Tuhan, kalau Engkau sudah menyelamatkan aku minta belas kasihan-Mu, supaya karya keselamatan itu juga dialami oleh Amir, oleh Vincent, oleh Andi, oleh siapapun yang saudara tulis itu. Selamatkan mereka ya Tuhan. Doakan. Kalau kita nggak doakan, ya kita
egois nantinya hanya untuk minta kepentingan keperluan kita saja. Jadi setelah kita punya belas kasihan atas jiwa-jiwa, maka kita berdoa buat jiwa-jiwa yang belum kenal Yesus. Karena itu tadi di dalam 1 Timotius 2 kan dikatakan ayat 1, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur, bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk semua orang. Ini yang disebut dengan doa syafaat. Doa syafaat. Doa syafaat itu bukan hanya di gereja. Kita di rumah bisa bersyafaat. Syafaat itu artinya kita berdiri sebagai perantara antara orang yang kita doakan, ya, untuk menaikkan kepada Tuhan, ya. Abraham pernah berdoa syafaat untuk Sodom dan Gomora. Kalau kita lihat kisah Ayub pasal yang pertama, Ayub itu ya mempersembahkan korban dan berdoa untuk anak-anaknya, bukan hanya untuk dia. Karena si Ayub berpikir mungkin aja anakku pestanya kebablasan, menghina Tuhan, melenceng dari apa yang Tuhan mau, supaya akhirnya anugerah dan kasih karunia Tuhan itu tetap ada atas rumah tangga Ayub. Maka Ayub selalu menaikkan doa syafaat untuk anak-anaknya. Nah, ini jadi contoh buat kita. Karena begini, oma-oma, om tante yang dikasihi Tuhan, waktu kita berdoa syafaat untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, maka itu yang saya beri nama gini, itu doa yang sepaham dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Saya ulang, waktu kita doa buat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, maka itu adalah doa yang sepaham, sepakat dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Apa kerinduan Tuhan? Mereka diselamatkan. Tuhan itu nggak ingin satu orang pun binasa. Tapi kerinduan Tuhan adalah agar semua orang di muka bumi ini menerima keselamatan yang sudah tersedia di dalam Yesus. Percaya kepada Yesus dan akhirnya mendapatkan anugerah keselamatan itu. Jadi waktu kita doakan orang-orang yang belum kenal Tuhan, waktu kita doakan mereka yang belum percaya Yesus, artinya kita sedang sepaham dengan Allah. Kita sedang sepakat dengan kerinduan Tuhan. Ingat, jawaban doa itu ada 3, sudah diajarkan ya. Yang pertama adalah iya, yang kedua adalah tidak, yang ketiga adalah tunggu. Ya, kenapa Tuhan menjawab tidak? Karena doa kita nggak selaras dengan apa yang Tuhan mau, atau doa kita hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Sedangkan kalau kita doa untuk jiwa-jiwa, itu justru doa yang sepaham, yang sepakat dengan kerinduan Tuhan. Maka kita percaya doa seperti itu pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Amin. Karena itu mulai hari ini, setelah kita semua punya belas kasihan untuk jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan, ya, tolong pesan saya, catat nama-nama mereka yang kita kenal yang belum percaya Yesus, yang agamanya masih Buddha, masih Konghucu, masih Muslim, atau kepercayaan-kepercayaan yang lain yang kita kenal dan Tuhan ingatkan, tulis namanya. Tapi banyak namanya gak apa-apa, ya. Sebut satu-satu, Tuhan Yesus selamatkan, daftar nama yang itu. Disebut namanya ya, oma-oma jangan hanya ditulis, tapi disebut. Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah menyelamatkan saya dan keluarga, maka aku minta Tuhan juga selamatkan nama-nama ini. Sebut 1, 2, 3. Kalau daftarnya 100, ya yang deket dulu ya, yang deket dulu. Jangan orang yang kita nggak kenal gitu ngacak. Ya kita kenal aja paling tidak. Ya, yang kita kenal, yang sering berhubungan dengan kita, berkomunikasi, ketemu dengan kita tapi belum kenal Yesus, maka mulai dicatat. Setuju ya, oma-oma ya? Amin. Gak ada yang setuju, Bu Ana. Amin ya. Supaya apa? Supaya melalui doa-doa kita, nanti Tuhan bekerja atas jiwa-jiwa ini. Nah, sekarang yang ketiga langkahnya, setelah kita minta belas kasihan untuk jiwa-jiwa, dan itu ada di hati kita, lalu kemudian kita mulai doakan, bersyafaat buat mereka. Yang ketiga, yang harus kita lakukan adalah
beritakan. Yuk katakan sama-sama, beritakan. Jadi gak cukup doa aja, doa juga penting. Tapi setelah itu ini yang paling penting juga, beritakan. Coba kita baca Roma 10, 13 sampai 14. Ya, jangan lupa tadi ya, waktu kita doa, minta Tuhan selamatkan jiwa-jiwa itu, minta Roh Kudus jamah mereka, minta selubung-selubung dibukakan, minta mata dicelikkan terhadap kebenaran, minta semua penghalang-penghalang pertobatan itu dihancurkan. Jangan lupa doanya gitu, ya. Minta Roh Kudus jamah mereka, selubung-selubung dibukakan, mata dicelikkan terhadap kebenaran, penghalang dihancurkan dan lain-lain. Lalu setelah itu beritakan. Roma 10, 13, 14. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan. Jadi untuk orang itu diselamatkan, mereka harus percaya Yesus. Ya. Dan berseru kepada nama Yesus. Ada tapinya. Ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Ya, orang nggak akan berseru kepada nama Yesus kalau nggak percaya kepada Yesus. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Orang nggak akan percaya kalau nggak pernah dengar tentang Dia. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi urut-urutannya kan itu. Karena ada orang yang memberitakannya. Kalau saya balik dari yang belakang ya, atau dari bawah. Kalau ada orang yang memberitakan, maka ada orang lain yang dengar. Karena orang itu dengar tentang Yesus, maka orang itu bisa percaya kepada Yesus. Karena orang itu percaya kepada Yesus, maka orang itu berseru kepada Yesus. Karena orang itu berseru kepada Yesus, maka orang itu diselamatkan. Jadi itu urut-urutannya. Kalau sekarang saya balik dari atas, orang itu bisa diselamatkan karena dia berseru kepada nama Yesus. Mereka bisa berseru karena percaya kepada Yesus. Mereka percaya karena pernah dengar. Kenapa mereka pernah dengar? Karena ada yang memberitakannya. Pertanyaannya sekarang, siapa yang memberitakannya? Kita semua. Ngomong kanan kirinya, kita semua. Ya, mau jadi pemberita-pemberitanya? Amin. Kita mau, harus mau. Saya paksa harus mau menjadi pemberita-pemberitanya. Karena kalau kita nggak memberitakan, orang lain nggak pernah dengar tentang Yesus. Kalau mereka nggak dengar, ya mereka nggak percaya. Kalau mereka nggak percaya, mereka nggak berseru kepada nama Yesus. Kalau mereka nggak berseru, mereka nggak diselamatkan. Masa iya kita mau tetangga dekat kita binasa? Masa iya kita mau sahabat kita dari kecil sampai sekarang masih olahraga bareng, masih jalan bareng, mereka binasa? Maka bagian kita adalah memberitakannya. Mungkin ada yang berkata gini, tapi kan saya nggak bisa ngomong, saya takut. Jadi memberitakan itu dua jenis, dua cara. Yang pertama memberitakan secara langsung, ya, membagikan kesaksian hidup itu loh. Saya mau tanya gini, opa, oma, om, tante, yang paling sering, waktu yang paling sering ketemu dengan orang lain itu waktu apa? Kalau waktu tidur pasti nggak ketemu dengan orang lain. Yang paling sering ketemu dengan orang lain itu waktu ngapain? Belanja. Apalagi? Waktu olahraga jalan pagi, ketemu dengan orang lain. Waktu apa lagi? Ke kafe. Opa-oma masih suka ngafe ternyata di sini. Luar biasa. Terus waktu di mana kita sering ketemu orang, maksudnya orang yang belum kenal Yesus loh ya. Kalau seperti ini kan semuanya sudah kenal Tuhan. Ya, tadi belanja itu bisa di pasar, di supermarket. Lalu kemudian waktu jalan pagi, waktu di kafe, waktu di mall, waktu apa lagi? Naik taksi. Itu bisa ketemu dengan orang lain. Nah, itulah kesempatan kita untuk memberitakan. Tapi tipsnya jangan memaksa dan jangan mengancam. Apalagi yang mereka belum kenal Yesus. Bapak, sudah percaya Yesus belum?
Yesus itu siapa gitu kan. Lalu, oh Bapak harus percaya Yesus, kalau Bapak nggak percaya Yesus, masuk neraka loh. Nah orang langsung kaget nanti, jaga jarak langsung. Lebih baik kita saksikan kebaikan Tuhan yang pernah kita alami. Contoh, waktu naik taksi itu yang paling tepat, biasanya saya lakukan itu. Ya, kendaraan saya kan ada di Malang. Ya, karena kami merintis pelayanan di Malang, jadi bolak-balik Malang. Ini nanti setelah ibadah kenaikan saya ke Malang lagi. Puji Tuhan sekarang bisa ketemu opa-oma di sini. Ya, waktu saya naik taksi online, naik Grab, apalagi itu, Gokar, Maxim, InDrive. Nah itu kan waktu yang tepat untuk kita bersaksi bagi Yesus buat mereka. Lalu kan kita mulai ngobrol, jangan berdiam diri aja, sapa. Kalau yang nyetir itu bapak-bapak, sebagian besar kan bapak-bapak, tanyakan apa kabarnya Pak hari ini. Pasti dia bilang baik, kalau memang baik. Kadang-kadang waktu saya tanya, kurang baik Pak, karena orderan sepi. Oh gitu ya, percaya saja Pak, nanti pasti Tuhan akan berikan orderan yang lebih banyak. Saya dulu pernah kok ngalami ditolong sama Tuhan. Ya, waktu saya punya usaha saya sepi tiba-tiba, hampir bangkrut bahkan. Tapi waktu saya doa ke Tuhan Yesus, tiba-tiba usaha saya yang hampir bangkrut itu ditolong sama Tuhan. Tuhan kirimkan pelanggan-pelanggan baru. Akhirnya usaha saya maju lagi. Saya diberkati mengembangkan usaha. Lalu kemudian bukan hanya satu, bisa dua, bisa tiga. Ya, tokonya bisa bukan hanya satu, berkembang jadi tiga. Itu karena Tuhan Yesus. Beritakan aja begitu. Kalau responnya dia pengen tahu lebih lagi, baru di situ kita masuk. Oh gitu ya Pak. Oh gitu ya Bu. Yesus yang mana? Itu Yesus Tuhan yang kami sembah Pak. Nah, pada akhirnya ya, kalau dia responnya lebih baik lagi, kita ajak berdoa. Doakan, singkat aja, jangan suruh yang mengemudi itu, Bapak tutup mata ya, kita doain, nabrak nanti, ya, nggak apa-apa, doakan aja, Pak kita doa ya, singkat aja, Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertemuan hari ini, berkati Bapak ini, kalau hari ini sedang sepi, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan jamah dia, amin, selesai. Tugas kita hanya itu, jangan dibebani begini, tapi nanti kalau saya beritakan, orang itu nggak bertobat gimana? Pertobatan itu bukan bagian kita. Pertobatan itu bagian siapa? Bagian Roh Kudus. Kalau kita baca, Roh Kudus itu yang mempunyai pertobatan. Mau orang itu percaya Yesus atau nggak percaya, bertobat atau tidak waktu kita memberitakan, itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah selesai ketika kita menyampaikan kesaksian pengalaman kita dengan Tuhan itu kepada mereka. Waktu kita jalan pagi, kita ketemu orang, ceritakan pengalaman kita dengan Tuhan. Sesimpel itu. Nanti bagian Roh Kudus akan menjamah hati orang itu. Ada kesaksian ini. Ya, saya minta waktu sedikit lagi ya, Bu Anda ya. Ada kesaksian dari dosen saya waktu dulu saya kuliah teologi. Dosen saya ini didatangi seorang pria, seorang pemuda yang ingin belajar tentang Kristen, tentang siapa Yesus. Wah, dosen ini seneng banget. Dia persilakan datang ke rumahnya. Dia jelasin siapa itu Yesus. Dalam bahasa teologi itu kristologi. Dia jelaskan panjang lebar sampai hampir subuh. Waktu itu berasa cepat berlalu. Wah, si pemuda yang beragama lain ini mendengar dengan seksama penjelasan dari dosen ini. Lalu di akhirnya, ketika hampir pagi, si dosen menantang untuk terima Yesus. Dia ngomong gini, Anda kan sekarang sudah tahu semua hal tentang Yesus. Sekarang maukah Anda percaya Yesus menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apa kata-kata dari pemuda ini? Maaf, saya belum bersedia. Kurang apa dosen ini? Secara teori, wah mumpuni sekali. Karena dia punya background pendidikan yang mumpuni untuk memberitakan tentang Yesus. Tapi ternyata sekian lama cerita tentang Yesus. Waktu ditantang terima Yesus, si pemuda ini menolak. Saya belum bersedia. Tapi sebaliknya saya pernah dengar kesaksian. Ada ibu rumah tangga biasa.
ngobrol dengan temannya, bersaksi tentang pengalamannya dengan Tuhan, maka saat itu juga temannya yang belum kenal Yesus tertarik, minta didoakan, minta ikut ke gereja, dan sekarang jadi anak Tuhan. Berarti kesimpulannya, yang membuat orang bertobat itu bukan kata-kata kita yang bagus. Yang membuat orang bertobat itu karena Roh Kudus yang bekerja dalam diri orang itu. Makanya tadi kan saya katakan doakan dulu, doakan. Ya kalau kita mau naik taksi online, ya kita doanya gini, Tuhan, aku berdoa pertemukan dengan orang yang nantinya saya bisa menceritakan tentang Engkau kepada mereka, dan jamah orang itu. Supaya apa? Hati orang itu nggak keras, ya. Tapi jangan dibebani sekali lagi dengan pemikiran begini, aduh Pak, saya malu bersaksi, saya malu memberitakan Injil, nanti orang itu gak bertobat bagaimana, nanti orang itu gak percaya Yesus bagaimana. Sekali lagi, itu bukan bagian kita, itu bagiannya Tuhan, bagiannya Roh Kudus. Bagian kita adalah ceritakan aja, bagikan aja. Jadi mulai sekarang, jangan hemat bicara dengan orang yang belum kenal Yesus. Ngomong kanan kirinya, jangan hemat bicara, ya. Kalau naik taksi online, mulai sapa dulu, apa kabarnya Pak, apa kabarnya Bu. Setelah itu mulai masuk pelan-pelan, jangan langsung Bapak harus percaya Yesus. Kalau nggak percaya, nanti mati masuk neraka. Ya orang akan jaga jarak dulu, ya. Tapi kalau kita bagikan pengalaman kesaksian hidup kita dengan Tuhan, bagaimana kita pernah ditolong sama Tuhan, dulu sakit, kita doa sama Tuhan Yesus, kita disembuhkan, kita bagikan itu, orang akan tertarik mendengar kesaksian itu, dan Roh Kudus jamah hati orang itu, sehingga orang itu akan percaya Yesus. Amin. Mau ya Opa-Oma ya? Mulai hari ini, selain tadi PR-nya, ini PR dari saya. PR-nya yang pertama, mulai catat nama-nama orang yang belum kenal Yesus. PR yang kedua, beritakan kesaksian kita, bagikan kesaksian hidup kita kepada orang-orang yang kita temui yang belum kenal Yesus. Tadi itu ya, yang paling banyak kita ketemu orang yang belum kenal Yesus kan waktu di pasar, belanja, ya, waktu kemudian kita di kafe, waktu di mall misalnya, waktu jalan pagi sama-sama. Itu kesempatan kita, ya, kesempatan kita untuk memberitakan secara langsung. Yang kedua, cara kita memberitakan adalah secara nggak langsung. Secara nggak langsung itu artinya begini, kita memberi contoh teladan hidup yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Itu menjadi kesaksian yang hidup. Coba kita baca ayat yang terakhir ya. 2 Korintus 3, Imam musik bisa persiapkan diri. 2 Korintus 3 ayat 2-3. Ini ayat yang terakhir. Bolehkah kita baca sama-sama dengan bangkit berdiri? Ya, kita bangkit berdiri sama-sama dan kita baca dengan suara keras. 2 Korintus 3 ayat 2-3. 2-3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ayat 3. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Simpelnya, sederhananya, 2 ayat ini berkata gini, kita semua ini suratan yang terbuka. Hidup kita ini dilihat, dibaca oleh orang lain. Cara kita memberitakan, pertama bisa secara langsung bagikan kesaksian kita. Yang kedua secara nggak langsung, tunjukkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau orang lain suka bohong, jangan kita ikut-ikutan. Kalau orang lain suka berkata yang ngawur, ya berkata yang sia-sia, kita jaga perkataan kita supaya kita bisa bersaksi secara tidak langsung. Orang lain, tetangga kita yang sering lihat kita, oh bener itu. Orang yang suka ibadah umas di GBI Radenitan, beda orangnya. Mereka benar-benar hidupnya berkualitas, akhirnya hidup kita jadi berkat, jadi terang, dan mereka memuliakan Bapa kita di surga. Amin. Oma-oma yang dikasihi Tuhan, selamat bersaksi bagi Kristus. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Amin.
Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam hati kami tiba seperti hatimu Yesus. Lebih lagi katakan, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang tersesat, mereka yang dalam gelap hati kami iba seperti hatimu. Katakan, Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingin. Tuhan, ini tugas kami. Oh Tuhan, ini kami Tuhan. Beri keberanian bagi kami dan taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Tuhan, ini adalah doa kami. Kami tahu bahwa ini adalah tugas kami untuk memberitakan Injil, untuk menjangkau mereka yang belum terjangkau, untuk membawa jiwa bagi Kristus. Siapapun kami, baik kami masih muda, sudah tua, tapi ada tugas dari Tuhan. Karena itu beri keberanian bagi kami ya Tuhan. Beri kemampuan bagi kami untuk mulai bersaksi, memberitakan kepada mereka. Karena hidup ini adalah kesempatan. Ada waktunya kami gak punya lagi waktu dan kesempatan itu. Karena itu Tuhan, kami minta belas kasihan yang ada di hatimu, biar itu juga ada di hati kami. Belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Dan setelah itu kami mulai berdoa untuk jiwa-jiwa. Kami mau menuliskan nama-nama orang yang belum diselamatkan. Dan setelah itu kami mau bergerak untuk memberitakan secara langsung, menyaksikan kepada mereka kebaikan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Dan bahkan memberitakan secara tidak langsung menjadi contoh, menjadi teladan yang baik bagi mereka. Berkati opa, oma, om, tante, bapak, ibu kami semua yang ada di tempat ini. Mampukan mereka untuk kami bersaksi bagi Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kami masuk dalam perjamuan kudus, mengingatkan kami akan pengorbanan Yesus yang mahal di atas kayu salib. Engkau telah mati bagi dosa-dosa kami. Engkau telah menebus kami. Sehingga kami tidak boleh egois Tuhan. Kami juga harus peduli kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita lihat hidup kita, kita minta ampun kalau ada dosa. Ampuni kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami Tuhan. Kuduskan kami. Bahkan kuduskan roti dan anggur ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Kita angkat cawan anggur kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, gloria Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kau baik, Kau baik. Shikirala bayara lama lama lama. Shikara lama lama lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Amin. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi kami. Berterima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi. Puji syukur Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shikara bala 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 bala. Mulia bala 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 bala. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita minta pengurapan dari Tuhan. Pengurapan yang akan memampukan kita untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk penuh belas kasihan pada jiwa-jiwa. Ora la bala 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 bala. Shikara la bala 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 bala. Urapa syatakara la bala 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 bala. Turunkan pengurapan-Mu bagi kami Tuhan. Turunkan urapan-Mu bagi kami untuk memampukan kami memberitakan, menceritakan Injil Kerajaan bagi semua orang yang belum percaya. Mampukan kami ya Tuhan. Urapa syikara la bala 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 bala. Pengurapan-Mu turun atas oma-oma, om tante, bapak ibu kami semua di tempat ini Tuhan. Sehingga mulai hari ini kami tidak akan tinggal tenang. Kami tidak akan berdiri tetap di kehidupan kami yang sekarang menikmati semua hal yang baik dari Tuhan. Tapi kami mulai peduli, mulai bergerak untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, kami sudah diselamatkan. Kami ada di era penuhan jiwa yang terbesar dan terakhir di akhir zaman. Bahkan kami tahu kedatangan-Mu sudah semakin dekat. Waktunya sudah semakin singkat. Kesempatannya semakin singkat. Karena itu kami mau pakai kesempatan berharga ini untuk mempersembahkan jiwa-jiwa bagi nama Tuhan Yesus. Meteraikan apa yang kami dengar, buat kami mengerti. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Amin, Oma-opa. Jadi setelah pulang dari sini, kita menangkap semua pesan yang barusan kita dengar untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan dan menyelesaikan amanat agung Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan, saya mau bertanya dulu, apakah ada di antara oma-opa yang baru pertama kali hadir atau bapak ibu yang baru pertama kali hadir? Kalau ada, boleh lambaikan tangan. Ada
ada satu pengerja, boleh tetap lambaikan tangan, Ibu. Yuk kita beri tepuk tangan buat jiwa yang baru. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami Tuhan Yesus dipuaskan oleh firman-Mu Tuhan. Kami mendapat kekuatan yang baru ya Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan kami akan memberi persembahan ya Bapak. Dengan penuh sukacita kami memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penuh hidupku dan hidupmu. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penuh hidupku dan hidupmu. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Nah, ya untuk pengumumannya luar biasa. Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, saya tadi nangis ya, Tuhan terima kasih Tuhan. Ini yang Tuhan taruh dalam hati saya ya. Yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah Oma dan Opa itu bergerak ya. Jadi kita tidak hanya ibadah di sini, ibadah dengar, tapi kita mulai bergerak keluar ya. Nah, oleh karena itu hari ini ya saya minta kepada Pak Moses untuk memberitakan langkah-langkah praktisnya itu bagaimana. Dan itu persis ya seperti yang Tuhan taruh. Jadi saya sampai nangis tadi ya. Sampai nangis, Tuhan terima kasih. Jadi langkah yang pertama apa tadi? Berikan pada kami hati yang mengasihi, belas kasihan. Kemudian yang kedua, mulai berdoa, dicatat ya, dicatat dan doakan. Kemudian yang ketiga, mulai bergerak. Nah tadi sudah dikasih contoh ya, contoh. Nah ini yang ada dalam kerinduan saya. Oleh karena itu nanti kita pada akhir bulan ya, kita akan adakan outing. Outing bukan untuk plesiran, bukan. Ya oke, setelah itu mau makan bersama nggak apa-apa. Tetapi satu hal yang Tuhan benar-benar taruh dalam hati saya, kita mau memberitakan ya, kita mau beritakan kabar sukacita kepada dunia ya. Yang paling gampang apa? Paling gampang saya kalau duduk di taksi seperti Pak Moses tadi bilang, begitu duduk, halo Pak, apa kabarnya? Bagaimana dengan hari ini, keadaan hari ini? Tapi sebelumnya udah doa dulu ya. Kalau dia mulai apa, kita dengarkan ya. Pada saat yang tepat kita masuk, kasih kesaksian. Saya juga mengalami hal yang sama ya. Nah ini kita kesaksikan.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masih ada 2 minggu lagi. Ya, minggu depan tanggal 13 dan tanggal 20 kita sama-sama di sini kita minta nama Tuhan. Kita nangis, kita minta jiwa-jiwa sama Tuhan ya. Kemudian kita akan diurapi ya untuk kita memperoleh kuasa ya untuk menjadi saksinya Tuhan. Amin. Yang amin cuma 1, 2, 3, 4 ya. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi apa? Menjadi taksi. Menjadi saksinya Tuhan. Siapa mau jadi saksinya Tuhan? Pakai kesempatan kita untuk outing nanti akhir bulan untuk kita menjadi saksinya Tuhan ya. Jadi tadi Bapak Gembala tadi, Pak Moses tadi mengatakan jangan memaksa. Tugas kita bukan ayo kamu bertobat ya. Kalau nggak bertobat awas kamu ya. Bukan. Tapi tugas kita hanya apa? Bersaksi ya. Jadi nanti kita akhir bulan nanti akan diatur oleh leader masing-masing kelompok ya. Nanti acaranya bagaimana terserah masing-masing kelompok ya. Tetapi intinya kita akan berjumpa dengan orang, kita akan menyaksikan ya kebaikan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah acara itu mau makan bersama, mau main ke Ancol, mau apa, nggak masalah. Tetapi tugas kita adalah bersaksi. Amin. Aminnya mulai lemes. Siapa yang mau ikut? Ya, semuanya mau bersaksi bagi Tuhan. Oke, saya persilakan Ibu Ratna. Om Opa, Ibu Bapak, sekarang kita masuk dalam pertanyaan. Tadi yang bawa khotbahnya Pak Moses. Siapa yang tahu Pak Moses gembala dari mana? Apa Ibu baju coklat? Tapi maaf, bukan itu pertanyaannya. Saya cuma ngetes doang, tahu nggak yang khotbah tadi siapa ya? Sekarang kita masuk pertanyaan dari firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Moses. Ya, tolong dilihat. Pak Petrus sama Iya, ini dia. Tadi Pak Moses sudah berkhotbah. Tema dari khotbah Pak Moses apa? Saya. Langkah hidup dari jiwa. Itu Pak, yang dikasih mic ya. Langkah praktis dari jiwa. Ya, puji Tuhan. Ibu Beka, ayo Bu ambil hadiah ya Bu. Terus yang kedua, cara menjangkau jiwa. Kasih mic ya. Kita harus bersaksi dahulu, baru kita bisa menjangkau jiwa untuk kita bawa kepada Tuhan. Gimana Pak? Bersaksi kebaikan Tuhan. Nah, siapa yang bisa betulin? Baju merah. Baju merah, kasih. Kita harus punya rasa belas kasihan atas jiwa-jiwa yang belum kenal Yesus. Terus kedua, Yang keduanya kita berdoa. terus Ketiga kita beritakan. ya, puji Tuhan. Ibu maju Bu, terima hadiah ya. Maju. Terus pertanyaan ketiga ya, cara memberitakan tentang Tuhan Yesus ada 2. Siapa yang bisa jawab? Wah. Nah, Ibu Liana. Cara memberitakan Tuhan Yesus, satu secara langsung, yang kedua secara tidak langsung. Secara langsung seperti apa? Secara langsung itu bersaksi kepada orang-orang yang kita temui.
Yang tidak langsung, kita harus mempunyai hidup yang baik, mempunyai jiwa untuk penuh kasih dan juga belas kasihan kepada orang-orang yang belum diselamatkan. puji Tuhan. Bener Pak? Puji Tuhan, hebat kayak Julian. Besok-besok kalau firman Tuhan ingat bawa catatan. Jadi setiap firman Tuhan kita catat, di rumah kita baca lagi. Pada suatu saat ada hamba Tuhan yang membawakan firman Tuhan yang kok kayaknya sama, bisa dicari catatan yang dulu-dulu. Itu caranya. Saya sejak saya bertobat, saya selalu membawa catatan. Walaupun sekarang ada handphone, tapi saya tetap nyatet di buku. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Oma dan Opa. Ayo mari kita bangkit berdiri untuk doa syafaat. Terima kasih Tuhan buat hari yang baik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh kumpul kembali pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Kami boleh sama-sama mendengar firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Pak Moses. Tuhan, berkatilah Pak Moses Tuhan lebih lagi Tuhan. Pelayanannya Tuhan, Kau tambah-tambahkan lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga satu hati Tuhan. Kami bawa Tuhan Gembala Sidang kami, Pak Niko, beserta keempat wakilnya. Tuhan, berikanlah misi-misi yang baru ya Tuhan kepada Pak Niko dan keempat wakilnya Tuhan. Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga satu hati Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Kiki, Gembala Sidang kami Tuhan. Tuhan, Gembala Rayon kami Tuhan. Tuhan, berikan juga hikmat-Mu Tuhan, biar Pak Kiki Tuhan lebih lagi Tuhan melayani jemaatnya di Rayon 1D ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Oma dan Opa yang telah hadir maupun yang belum hadir ya Tuhan. Kau berkati juga Tuhan, biarlah firman yang sudah kami dengar Tuhan menjadi rema dan kami mau melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati presiden kami saat ini Tuhan, Pak Jokowi dan wakilnya Maruf Amin. Juga Tuhan, Kau berkati juga Tuhan presiden kami yang akan datang. Tuhan, Kau berikan hikmat Tuhan Yesus. Biarlah hujan pertobatan terjadi di bangsa Indonesia. Berkati juga Tuhan bangsa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa kami Tuhan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Opa Oma, Om Tante yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, perlindungan, dan berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.